Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan kembali sabda Tuhan di hari ini, di tengah-tengah ibadah Patuen di rumah kita atau di kelompok sel pelayanan kita. Bahagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita, Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita merenungkan dalam sorotan tema Tuhan Maha Pencipta adalah Raja atas kehidupan. Saudaraku, kalau kita ditanya, apakah Anda percaya kalau Tuhan adalah pencipta langit dan bumi? Tentu kita mengatakan ya, saya percaya. Mengapa? Karena selain Dia, tidak ada yang mampu menciptakan bukit dan gunung yang tampak kokoh dan menjulang tinggi. Karena selain Dia, tidak ada yang bisa menciptakan samudra raya yang luas dan dalam, serta tak terhitung jumlah kehidupan di dalamnya. Karena hanya Dia yang bisa meletakkan cakrawala sebagai pembatas antara langit dan bumi. Dan tentu masih banyak realitas lain yang tak terbayangkan dan tak terpikirkan oleh manusia. Lantas, apa hubungan pengakuan tadi dengan hidup manusia? Ada. Pengakuan itu mau menegaskan bahwa semua realitas yang disebutkan tadi, termasuk manusia, adalah ciptaan Tuhan. Saudaraku, pengakuan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan tentu diikuti dengan kesadaran bahwa perbedaan di antara satu dengan lainnya adalah bahagian dari perkenanan Tuhan, sekaligus pengakuan bahwa kepelbagaian yang tercipta mempunyai maksud dan tujuan yang kadang tak dapat dipahami. Dalam bacaan tadi disinggung bahwa Tuhan berada di pihak mereka yang diperas, yang lapar, yang terpenjara, yang buta, yatim, janda, dan lain-lain. Artinya, walau di satu sisi keberadaan mereka yang disebutkan tadi kadang diabaikan sesama, tetapi di sisi lain justru mereka diperhatikan oleh Tuhan Sang Pencipta. Bahkan tak terhitung banyak cara Tuhan untuk memelihara dan melindungi mereka. Tuhan dapat menggerakkan hati siapa saja yang dikehendakinya untuk menolong, untuk membela, untuk melindungi, untuk memberi makan, dan bahkan untuk membebaskan dari kekuatan dan kuasa yang menindas dan memperdaya mereka. Para kekasih Tuhan, suatu ketika mobil seorang pemuda kaya berhenti di setopan lampu merah. Di pintu mobilnya berdiri seorang anak berpakaian compang-camping, sedang mengulurkan tangan seraya meminta dengan penuh harap. Namun pemuda tadi tidak mau memberikan respon. Tetapi setibanya di rumah yang mewah serta sejumlah makanan enak yang tersaji di mejanya, tiba-tiba dia teringat kepada gadis malang tadi. Di dalam hatinya berontak atau protes kepada Tuhan.
Mengapa Tuhan membiarkan anak tadi terlantar seperti itu? Mengapa Engkau tidak melakukan sesuatu untuk menolongnya? Kemudian, jauh di lubuk hati dia mendengar suara Tuhan menjawab, "Sudah kulakukan. Aku menciptakan kau untuknya." Saudaraku, ternyata suara Tuhan sedang menegaskan bahwa pemuda tadi diciptakan sebagai orang berada untuk menolong mereka yang terlantar seperti anak tadi. Di saat itu dia berjanji untuk melakukan optimal dalam membantu orang miskin dan terlantar dimanapun, karena dia menyadari bahwa Tuhan menciptakan keberadaannya untuk menolong sesama. Para kekasih-kekasih Tuhan, bila ada yang bertanya, apakah Anda percaya bahwa Tuhan adalah Raja atas kehidupan? Tentunya kita menjawab, ya, saya percaya. Mengapa? Karena Dia berkuasa atas segala yang diciptakannya. Dia berhak mengatur dan mengarahkan segala ciptaan, bahkan dunia ini untuk menuju kepada rencananya. Apa artinya pengakuan tadi? Dua hal yang mau disampaikan. Pertama, mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan, mengakui bahwa Tuhan berkuasa menentukan apa dan bagaimana manusia menjalani hidup, mengakui bahwa Tuhan berkuasa untuk menentukan apa yang akan diraih dan dicapai manusia dalam kerja dan usaha, mengakui bahwa Tuhan berdaulat untuk mengizinkan setiap hal atau peristiwa untuk terjadi dalam kehidupan manusia siapa saja demi rencana Tuhan. Hal kedua, mengakui bahwa Tuhan lebih berkuasa atas segala macam kuasa yang kelihatan ataupun tidak, sehingga kita selaku miliknya tak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, atau bimbang terhadap berbagai ancaman dalam kehidupan, sepanjang kita berlaku hidup baik dan benar. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa untuk menghalau atau mengizinkan berbagai realitas di atas terjadi dalam hidup kita dan bahkan dunia ini, demi kebaikan kita selaku milik kepunyaannya. Saudaraku, jika diakui bahwa Tuhan adalah Raja atas kehidupan, maka biarkanlah perjalanan hidup diatur dan ditentukan olehnya. Dia Raja yang tahu apa yang terbaik bagi hidup dan keselamatan warga kerajaannya. Karena itu, bukan soal untung atau rugi, berhasil atau gagal, hina atau terhormat, tetapi bagaimana kita tetap teguh percaya kepada keputusan atau penentuan Tuhan atas hidup kita. Seluruh realitas hidup yang kita alami, baik kemarin, hari ini, maupun besok, tidaklah berdiri sendiri, selalu disertai alasan dan rencana Tuhan di baliknya. Oleh karena itu, pengakuan bahwa Tuhan sebagai Maha Pencipta dan Raja atas kehidupan sesungguhnya adalah sebuah kekuatan untuk menjalani dan mengatasi problem kehidupan sesukar apapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang bersujud seraya menghaturkan syukur, hormat dan terima kasih karena kasih dan kemurahan Tuhan yang setia mengikuti perjalanan hidup sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan umat milik Tuhan. Kami berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan begitu sempurna, sehingga tak ada momen dalam hidup yang kami lewati tanpa penyertaan Bapa. Terima kasih Bapa, Dikau mengingatkan kami akan pengakuan bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menciptakan langit dan bumi, serta Tuhanlah sebagai Raja atas perjalanan hidup. Pengakuan yang kian meyakinkan kami dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Tuhan tahu keadaan masing-masing keluarga kami, bahwa suka duka, tawa tangis, serta berbagai persoalan-persoalan hidup yang dialami silih berganti. Mohon Tuhan mampukan kami untuk selain yakin akan kuasa-Mu, biarlah kami mampu memahami makna rencana-Mu di balik peristiwa yang terjadi. Tuhan, kami capek dan lelah. Kami takut menghadapi COVID-19, namun kami tak mampu untuk mengusirnya. Ajarilah kami untuk tidak cemas dan takut, tetapi melihat rencana Tuhan di balik keberadaan yang begitu menakutkan, sehingga selalu ada sukacita mewarnai hidup kami, sekalipun dunia penuh dengan ketakutan. Tolong para kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini sedang mengalami derita dan kesedihan akibat COVID-19. Berkenan Tuhan melawat dan menghibur mereka dengan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Dikaulah juga Tuhan dan Raja yang berkuasa mengatur perjalanan hidup umat-Mu dengan kasih yang tak berkesudahan. Juga Tuhan berkuasa mengatur anak-anak kami yang sedang dalam masa studi, masa mencari pekerjaan, saat menemukan teman hidup. Juga Tuhan berkuasa untuk menolong di saat kami berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan kami yang berjuang untuk mendekatkan diri kepadamu. Tuhan, tolong kami dengan segala keberadaan masing-masing kami. Kami menyerahkan para sesepuh yang masih bersama kami di keluarga-keluarga kami. Kami tahu bahwa kondisi mereka sekarang bukanlah hal yang mudah bagi para sesepuh kami, sebab ruang aktivitas mereka kian terbatas. Mohon Tuhan karuniakan damai dan ketentraman di hati. Yakinkanlah bahwa Tuhan mengasihi dan selalu mengasihi mereka. Biarlah hidup mereka kian dekat kepadamu, Tuhan Sang Sumber kehidupan. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah patuan di saat ini. Kami akan meneruskan kehidupan pemberian Tuhan di hari-hari yang menanti. Kami mohon Tuhan bersama kami, berikan kami kekuatan agar kami mampu melangkah dengan pasti menapaki hari-hari hidup pemberian Tuhan. Kami mohon ampun atas segenap salah dan dosa kami, lalu kami berserah sepenuhnya
bersama dengan doa dan sembahyang kami haturkan kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.